warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat belajar? Semangat. Baik. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya, Nak. Megi. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dengan tenang, saya berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sadaqallahul adzim. Ya, semoga yang kita lakukan, kita berdoa akan diterima oleh Allah dan dimudahkan dalam mempelajari segala sesuatu ilmu. Oke. Baik, selanjutnya kita tadarus. Terlihat ya, Nak ya? Oke, kita mencoba tadarus supaya kita terbiasa dalam satu hari itu ada ayat suci Al-Qur'an yang kita baca. Ya, Ibu minta tolong bagus dipimpin sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di rumah dilanjutkan tadarusnya, jangan berhenti sampai hari ini. Oke, baik, pada kegiatan berikutnya Ibu akan mengabsensi yang hari ini tidak hadir. Tadi jam pertama pembelajaran bahasa Indonesia, berarti yang tidak hadir Dika sakit ya? Dika sakit. Kemudian dengan Haibah apa? Yang lain hadir ya. Tetap semangat ya, karena sebentar lagi kita akan menjalani namanya PTS. Oke. Baik, sekarang silakan kalian menyiapkan buku, pensil sudah siap? Alat tulisnya siap? Baju yang kurang rapi diperbaiki ya, yang bajunya belum masuk diperbaiki supaya rapi ya. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, baik, jika sudah sekarang semua perhatikan ke papan tulis. Di sini kita akan memulai untuk mengaitkan materi yang lalu dengan materi sekarang. Pertemuan sebelumnya pada bab 7 kita mempelajari materi tentang rendah hati, hidup sederhana. Oke. Yang tergambar pada gambar 1 ya, itu adalah seorang siapa, Nak? Anak siapa lagi? Ibu, Ibu dan bapak. bapak. Iya. Apa yang terlihat dari gambar tersebut? Ada seorang anak menyiram tanaman. Menyiram, Memberi minum. iya, memberi minum. Mungkin terlihat tentu siram ya. Oke, ini ada gelas. Ya, ada gelas ya. Kita lihat di sini. Ya, oke. Jadi ada seorang anak sedang menuangkan air minum ke gelas orang tua ya. Kemudian kaitannya dengan materi yang hari ini ya.
kita belajar tentang iman kepada siapa? Rasul. Kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sederhana lalu kita di materi berikutnya belajar tentang kesederhanaan, bahwa kita ingat Rasulullah itu adalah sosok yang sederhana. Ya, oke. Berikutnya ya. Nah, apakah kalian pernah merasakan bagaimana kesederhanaan hidup? Ada yang pernah? Sederhana itu seperti apa? Mungkin pernah mengalami? Misalkan yang mau dekat ini adalah bulan Ramadan atau hari raya Idul Fitri. Kira-kira sederhana itu seperti apa? Akan Makan? Ya? buka sama Buka? bersama. Oh iya, ya bisa kan? Buka? buka seadanya. Buka dengan yang seadanya. Ya, ada nasi, ada lauk, sudah, tidak usah repot minta ini minta itu. Itu arti sederhana, tapi kenyang. Oke, bisa ya, berikan tepuk tangan untuk sektor. Jadi kaitannya kesederhanaan ya, kita harus mengimani yang namanya siapa? Beriman kepada Rasul Allah. Kita harus percaya bahwa Allah itu ya mengirimkan Rasul ya. Ada Rasul yang mana pada kehidupan beliau itu adalah sederhana. Ya, paham ya? Baik, berikutnya manfaat mempelajari materi pada hari ini. Manfaat yang pertama yaitu mengingatkan kita tentang adanya Rasul yang mana menjadi teladan bagi kita, ya kan? Jika kita mempelajari kisah teladan, di situ kita akan bisa mengambil maknanya. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita mempercayai Rasul Allah itu membuat kita menjadi bersemangat, ya kan? Bersemangat dalam menegakkan ajaran siapa? Ajaran Allah. Yang ketiga, yakin bisa untuk menjaga keimanan dan kemakmuran. Beda ya zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu itu malah banyak sekali orang-orang yang imannya kurang. Kalau sekarang kan banyak ya. Zaman dulu masih orang itu kalau melihat Islam masih fanatik, artinya jika ada orang Islam maka dimusuhi. Kalau sekarang tidak ya. Nah, apalagi sekarang lebih bisa kita untuk menjaga namanya kemakmuran karena Islam sudah luas, persebarannya sudah luas. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama kalian bisa menyebutkan nanti nama-nama Rasul ya. Kemudian kedua mampu menganalisis sifat-sifat Rasul itu ya. Kemudian di sini nanti, materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada KI dan KD, kompetensi dasar. Nah, sedikit Ibu bacakan KI KD-nya. Ya. Iman kepada Nabi dan Rasul. Jadi kita hari ini masuk KD 3.4 ya. Memahami makna beriman kepada Rasul Allah. Kita mulai dengan mengetahui dulu siapakah nama-namanya. Kemudian kita mempelajari sifat-sifatnya. Oke, ada yang mau ditanyakan nak? Ada tidak? Oh, tidak ada. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Iya. Di sini adalah kelompok 1, kelompok 2 ya Naya, kelompok 3 dan kelompok 4. Bisa diingat kelompok 1, 2, 3 dan 4. Jadi ada 4 kelompok pembelajaran atau 4 kelompok belajar. Jadi nanti dalam setiap kelompok kompetensi itu ya, kalian akan Ibu beri sebuah LKPD, kemudian kalian membaca, lalu menulis ya, dan mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh guru. Nanti jadi ada LKPD, silakan kalian berdiskusi. Setelah diskusi nanti ada namanya presentasi ya. Kemudian nanti yang Ibu bilang tadi, siswa diskusi, kemudian mengumpulkan informasi, lalu hasil dari presentasi itu dicatat apa hasilnya nanti dari kelompok 1 ya, dari kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok berapa? Kelompok 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah kelompok lain nanti menanggapi ya. Jadi misalkan nanti kelompok 4 menanggapi kelompok 1, kelompok 1 menanggapi kelompok 2, 1, 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 3, kelompok 3 menanggapi kelompok 4, begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada pertanyaan. Oke. Nah, kita masuk pada kegiatan inti. Ya, kegiatan inti dalam pembelajaran kita sekarang semuanya silahkan membuka buku pada halaman 133. Ya, silahkan dibuka nak.
33 ya. Kita Ibu beri waktu selama 5 menit membaca renungan anak ya. Oke, silakan dibaca